Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kloter 1 akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam ruang lingkup ekologi. Adapun video ini dibuat guna memenuhi nilai praktikum ekologi umum 2020. Dan tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengetahui alat-alat yang digunakan dalam ruang lingkup ekologi beserta fungsi dan cara penggunaan yang baik dan benar. Nama saya Muritul Hasanah dari kelas 3B dari kelompok 5, kloter 1. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Cisarena Putri dari kelas 3A, kelompok 5, kloter 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Mahadika Gumanti dari kelompok 5, kloter 1, kelas 3B, Pendidikan Biologi Untirta. Perkenalkan nama saya Sultan dari kelas 3A, kelompok 5, kloter 1. Pertama yaitu meteran yang berfungsi untuk mengukur jarak dan diameter batang pohon. Cara penggunaannya yaitu posisikan ujung pita meteran pada titik awal objek, lalu tarik pita meteran dan catatlah hasil pengukurannya. Alat yang kedua yaitu soil tester yang berfungsi untuk mengukur pH tanah. Cara mengukur pH tanah cukup dengan menancapkan alat tersebut ke dalam tanah dan ditunggu sekitar 3 menit. Angka di pH tanah tersebut ditunjukkan oleh jarum pada skala yang ada menurut Prihamantoro 2007. Selanjutnya yaitu pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan pada suatu larutan. Penggunaannya yaitu memasukkan bagian alat berupa pen ke dalam air media. Setelah diaktifkan, pH meter akan menampilkan angka digital pada layarnya. Angka tersebut menunjukkan pH air yang sedang diperiksanya. Namun sebelum digunakan, pH meter terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan Aquades menurut Desmira 2018. Selanjutnya yaitu plankton net yang berfungsi untuk menyaring air dan plankton yang berada di dalamnya. Cara penggunaannya yaitu mulut dipegang terbuka dengan mulut jaring di atasnya. Lalu dimasukkan ke dalam air agar semua air beserta plankton ikut terbawa ke dalam jaring. Air disaring pada jaringnya, lalu kerucut di bawah jaring berfungsi untuk menangkap plankton yang terjerat. Menurut Nonci 2008 terbagi menjadi 3, yaitu secara vertikal, secara horizontal, dan secara miring. Deometer. Menurut Aswai 1994, deometer adalah alat yang berfungsi untuk menghitung jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Cara kerja yang pertama yaitu slide DO ke posisi DO, lalu yang kedua celupkan probe ke dalam sampel air yang akan diukur minimal kedalaman 10 cm. Lalu yang ketiga tunggu 5 menit atau 10 menit agar keseimbangan panas terjadi di antara probe dan sampel yang diukur, serta pastikan hasilnya stabil dan goyangan probe-nya ya teman-teman. Lalu yang keempat ada selama pengukuran disarankan menggunakan pengaduk stirrer magnetik agar error atau kesalahan akibat penyebaran oksigen dapat mencapai batas minimum. Dan yang terakhir setelah selesai pengukuran jangan lupa dicuci ya teman-teman probe-nya. Termometer. Menurut Sri Indrawati 2019, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu di dalam suatu ruangan atau perubahan suhu. Lalu cara kerja yang pertama, secara umum termometer ini lebih baik digantung pada suatu tiang atau sesuatu di dalam ruangan yang akan diukur suhunya. Lalu yang kedua, kemudian tunggu 10 menit dan lihat hasil pengukuran suhu pada termometer. Contohnya pada ruangan A, hasil dari pengukuran suhunya selama 10 menit itu 25 derajat Celcius. Kompas bidik. Menurut Subangio dan Trianto 1997, kompas bidik adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui besar sudut suatu objek terhadap medan magnet arah utara magnetis bumi secara akurat. Cara kerja yang pertama yaitu buka kompas bidik, lalu yang kedua masukkan jempol kanan ke handle pengait, lalu yang ketiga arahkan posisi kita ke arah objek yang akan dibidik. Yang keempat, dekatkan mata kita kepada lensa kompas agar mudah membidiknya, lalu yang kelima arahkan kompas ke alat pasir pada objek yang akan dibidik secepat mungkin. Lensa pembidik ke alat pasir dan objek bidik harus satu garis sejajar. Lalu yang keenam, setelah sejajar pertahankan bidikan sambil melihat dan membaca hasil bidikan yang kita. Selanjutnya adalah alat yang bernama refraktometer. Refraktometer ini berfungsi untuk mengukur kadar larutan garam. Cara penggunaannya yang pertama, pastikan refraktometer dalam keadaan kering atau bisa kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Yang kedua, klik tombol start dan tombol zero. Yang ketiga, teteskan larutan garam ke bagian seng pada refraktometer yang berbentuk lingkaran hingga mencapai batas sensor. Setelah itu,
klik tombol start lagi, maka akan muncul angka yang menunjukkan jumlah dari kadar larutan garam tersebut. Selanjutnya, air dibersihkan dari refraktometer, kemudian refraktometer dilap menggunakan tisu agar tetap terjaga kebersihannya. Nah, alat selanjutnya adalah loop. Loop adalah alat yang digunakan atau berfungsi untuk memperbesar objek yang kita lihat. Cara penggunaannya simple banget. Jadi loop itu kita arahkan ke suatu benda atau objek yang ingin kita lihat. Maka objek yang kita lihat akan tampak lebih besar jika dilihat menggunakan loop. Adapun cara membersihkannya cukup dibersihkan menggunakan tisu. Nah, selanjutnya adalah alat yang bernama luxmeter. Luxmeter ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang tersebar di suatu tempat. Cara penggunaannya yang pertama, geser tombol off on ke arah on. Kemudian pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Ada 2000 lux, 20.000 lux, atau 50.000 lux. Selanjutnya, arahkan sensor cahaya menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur penerangannya. Kemudian, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Untuk cara perawatannya, karena luxmeter ini punya bagian vital atau yang sangat sensitif, yaitu alat sensornya, sehingga disarankan untuk diamankan pada tempat yang aman sehingga sensor bisa terus berfungsi dengan baik. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin, biasanya digunakan para meteorologi atau geofisika. Untuk menggunakan anemometer ini dipegangnya itu dengan cara vertikal. Untuk memastikan anemometer bekerja dengan efektif, harus menstabilkan anemometer dengan penyangga agar saat penggunaan alat tersebut berjalan dengan stabil. Dan biasanya kecepatan angin akan muncul secara otomatis pada speedometer yang terdapat pada layar LCD anemometer. Anemometer ini juga mampu mengukur kecepatan angin dengan tingkat ketelitian yang tinggi, yakni berkitar 0,5 meter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik tertentu dari permukaan laut. Biasanya digunakan untuk memanjat, terbang, dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan ketinggian. Altimeter ini juga mempunyai beberapa prinsip, yaitu dengan tekanan udara paling umum digunakan, magnet bumi dengan sudut kemiringan, gelombang ultrasonik atau inframerah, dan lain-lain. Cara kerjanya itu, tempatkan altimeter pada posisi di datar dan pastikan gelembung nifo berada tepat di tengah lingkaran. Selanjutnya, aturlah jarum indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Untuk mengatur, putarlah tuas pemutar besar yang berada pada altimeter. Kemudian, aturlah skala ketinggian pada titik 0 meter. Caranya, tarik ke atas lalu putar tuas pemutar kecil. Setelah itu, pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Terakhir, carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara memutar atau mengatur jarum indikator hingga berada di titik tengah, lalu bacalah skala yang akan muncul. Nah, selanjutnya adalah GPS status. GPS status ikonnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita download di Play Store. Terus fungsinya itu untuk mengetahui data-data dan informasi seperti lokasi, akselerasi, kecepatan, gerakan, inklinasi, dan lain sebagainya. Untuk cara penggunaannya, yang pertama kita download terlebih dahulu. Nama aplikasinya adalah GPS status. Kemudian
kita nyalakan GPS dan data seluler yang ada di HP kita. Selanjutnya kita klik icon GPS status pada handphone kita. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada titik koordinat, ada altitude atau ketinggian, kemudian ada brightness atau kecerahan, dan masih banyak lagi. Namun untuk suhu itu menunjukkan suhu handphone ya teman-teman, bukan suhu ruangan, sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan pengamatan. Nah, yang terakhir adalah InsectNet. InsectNet ini adalah alat yang berfungsi untuk menangkap hewan insekta atau serangga. Tapi ada juga InsectNet yang digunakan atau dipasangkan di rumah-rumah greenhouse yang fungsinya untuk menghalangi agar serangga-serangga atau hewan-hewan insekta tidak bisa masuk, karena biasanya terdapat hewan-hewan insekta maupun serangga-serangga yang bisa merusak tanaman seperti halnya hama, sehingga suatu rumah tanaman tersebut dipasangkan InsectNet agar tanaman-tanaman di rumah tersebut bisa tetap terlindungi dan terhindar dari insekta atau serangga pengganggu seperti hama tersebut. Namun untuk gambar di samping merupakan InsectNet dengan jenis berupa jaring-jaring yang digunakan untuk menangkap hewan insekta atau serangga. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.